Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Rapunzel yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyum yang manis. Selamat pagi, ini hari yang indah bukan? Selamat pagi, Rapunzel. Saat sedang berjalan-jalan pagi, dia mendengar salah satu tetangganya menangis. Dia menuju ke sana untuk melihat ada masalah apa. Ada apa? Kenapa kau menangis? Ah, Rapunzel, coba kau lihat itu. Oh, ayam-ayammu, di mana mereka? Mereka hilang. Semalam aku memberi mereka makan dan membelai mereka satu persatu. Hari ini mereka menghilang. Kau yakin kau sudah mengunci pintu kandangnya? Mungkin kau lupa menguncinya. Tetangganya itu menjulurkan tangannya dan menunjukkan gembok yang rusak kepadanya. Siapa yang melakukan ini? Seandainya aku tahu siapa. Kalau begitu, ayo kita ke polisi. Bersama-sama mereka pergi ke kantor polisi. Di perjalanan, Rapunzel berusaha menenangkan tetangganya itu. Dia melihat sebuah toko yang baru saja buka beberapa hari yang lalu. Toko itu menjual telur segar setiap hari. Dia belum pernah bertemu pemilik toko itu. Tepat di saat itu, dia melihat Evelia dan langsung mengambil kesimpulan dialah pemilik toko tersebut. Aku ucapkan selamat atas dibukanya toko barumu, tetangga. Evelia melihat Rapunzel dan merespon dengan senyuman palsunya. Hai, selamat pagi. Kalian mau kemana buru-buru sekali? Ayam tetanggaku ini hilang. Ayam-ayam itu adalah mata pencahariannya. Kami ingin pergi ke kantor polisi. Oh ya ampun, kasihan sekali. Tolong beritahu kami kalau kau melihatnya. Oh, tentu saja. Kau tidak usah khawatir. Rapunzel mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Evelia tersenyum sinis seperti yang biasa dia lakukan. Saat mereka tiba di kantor polisi, mereka meminta untuk bicara dengan salah satu detektif. Halo, Rapunzel. Ada apa kau datang kemari? Ayam-ayam tetanggaku telah dicuri. Aku mengerti. Aku ingin mengirim telur-telur itu ke cucuku dan menjual sisanya di pasar. Sekarang apa yang harus kulakukan? Ada banyak orang melaporkan hal yang sama hari ini. Jadi para petugas kami kirim ke lokasi kejadian dan kalian harus menunggu di sini. Untuk berapa lama? Aku tidak tahu pasti. Tapi kita harus menangkap pencuri itu dan mendapatkan ayam-ayam itu kembali. Maafkan aku, tapi saat ini tidak ada yang bisa kulakukan. Apa yang harus kita lakukan? Rapunzel menyadari kalau dia sendiri yang harus memecahkan masalah ini. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ini sudah cukup sempurna. Aku harus menemukan pencuri itu secepatnya.
Dia memulai penyelidikannya dan berharap bisa menemukan apapun yang akan menuntunnya ke pencuri itu. Kau menemukan sesuatu, Nak? Tidak, tapi tunggu sebentar. Rapunzel menemukan anting di tanah. Dia mengambilnya untuk bisa melihatnya lebih jelas. Pencuri itu pasti tidak sengaja menjatuhkan ini. Paling tidak kita tahu kalau kita berhadapan dengan wanita. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencari tahu siapa pemilik anting-anting ini, tapi aku harus menemukan lebih banyak petunjuk. Tapi pasti ada banyak wanita yang memiliki anting seperti itu di kota ini. Bagaimana caranya kau bisa menemukan pemiliknya? Benar sekali, pasti ada banyak, tapi mereka pasti memiliki pasangannya. Siapapun yang kehilangan satu buah anting bisa dipastikan dialah pencuri yang kita cari. Rapunzel mulai mendatangi berbagai macam toko di kota. Sambil melakukan itu, dia memperhatikan telinga para pengunjung. Dia berharap akan bisa menemukan pasangan anting yang hilang. Rapunzel terus mencari anting kedua itu sampai malam. Tapi usahanya sia-sia. Tetangganya yang malang mulai menangis lagi. Jangan khawatir, kita akan menemukan ayam-ayammu dan pencuri itu. Kita hanya butuh waktu. Hari sudah mulai gelap. Mereka pun pulang. Malam itu, Rapunzel tidak bisa tidur. Dia memikirkan cara untuk memecahkan misteri ini. Dia mengingat-ingat kembali saat dia pergi ke semua toko itu, berpikir apakah ada yang terlewat olehnya. Pagi harinya, saat dia sedang mencuci muka, dia menyadari kalau dia belum pergi ke toko baru Ephelia. Kemudian dia berpakaian, sarapan, dan langsung pergi ke toko Ephelia. Ephelia terkejut melihat Rapunzel datang ke tokonya pagi-pagi sekali. Apa yang membawamu datang kemari? Apakah ayam tetanggamu sudah tidak bertelur lagi? Seperti yang kemarin kukatakan padamu, ada yang mencuri ayam-ayam tetanggaku. Lagi pula, dia bukan satu-satunya korban. Tampaknya ada yang mencuri semua ayam di kota ini. Dan belum ada petunjuk. Ya ampun, jadi itu artinya semua orang harus membeli telur dan juga ayam dariku. Rapunzel melihat anting di telinga Ephelia. Anting yang sama seperti yang kemarin ia temukan. Diam-diam, Rapunzel melihat telinga Ephelia satunya lagi. Dia hanya mengenakan satu buah anting. Itu adalah anting yang sangat cantik. Terima kasih. Aku keluarkan banyak uang untuk membeli sepasang anting ini. Sepasang? Tapi kau hanya pakai satu buah. Maksudku aku hanya pakai satu buah. Iya, itu dia. Itu tren fashion terbaru. Memangnya kau tidak tahu apa-apa soal fashion yang sekarang sedang tren ya? Rapunzel meninggalkan toko itu tanpa perasaan curiga. Dia hanya merasa aneh kalau Ephelia membuka toko telurnya tepat saat ada pencuri ayam berkeliaran. Ini pasti ada hubungannya, pikir Rapunzel. Dia langsung bersembunyi di sudut jalanan dan menunggu Ephelia menutup tokonya. Saat malam tiba, Ephelia menutup tokonya dan melihat ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mengawasi. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa di jalanan itu, dia bergegas pergi, berjalan sangat cepat.
Rapunzel mengikutinya. Dia bergerak diam-diam di kegelapan. Rapunzel mendapat kesempatan untuk mengirim pesan pendek ke petugas detektif. Dia menjelaskan situasinya. Ephelia terus berjalan dan akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang terpencil. Rapunzel masih terus mengikutinya. Ephelia berdiri di depan sebuah pertanian kosong dan dia lihat ke sekeliling. Kemudian dia membuka pintu dan menghilang saat masuk ke dalam. Rapunzel mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam lewat pintu itu. Di dalam sangat gelap dan sepi. Awalnya dia merasa ketakutan, tapi saat dia ingat tentang tetangganya yang sedih, dia mengendalikan dirinya dan mengikuti langkah Ephelia. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara kotekan ayam. Dia sadar dia melakukan hal yang benar mencurigai Ephelia. Dia melihat melalui sebuah jendela kecil dan melihat semua ayam yang dilaporkan telah menghilang. Ephelia sedang memberi mereka makan dan mengumpulkan telur mereka. Sekarang aku akan menangkapmu. Rapunzel terdiam sebentar. Dia akan membutuhkan bukti untuk dia bisa menuduh Ephelia. Jadi dia putuskan untuk merekam semuanya. Kemudian dia memutuskan untuk menangkap basah Ephelia. Jadi kaulah yang mencuri ayam-ayam itu. Ephelia sangat kaget melihat kedatangan Rapunzel sampai wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Kau datang dari mana? Kau sudah membuat semua orang merasa sedih. Dan kau akan membayar kejahatanmu ini. Apa kau akan membuatku membayar? Kau pikir kau bisa menakutiku dengan pakaian detektifmu itu? Jangan buat aku tertawa. Saat itu terdengar suara sirene mobil polisi mendekat. Kau penyihir kecil. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Kau tidak akan bisa lari, Ephelia. Ephelia langsung lari. Rapunzel tahu dia harus berpikir cepat. Kau tidak akan pernah bisa untuk menangkapku. Sementara itu, detektif dan para petugas polisi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan Ephelia. Aku akan membalasmu, Rapunzel. Kau akan membayar semua ini. Polisi menahan Ephelia. Para penduduk kota yang datang ke tempat itu karena suara yang ramai itu menyaksikan segalanya. Rapunzel, kau melakukan tugasmu dengan baik. Kau pahlawan. Aku hanya mencoba membantu tetanggaku. Berkat kau, semua ayam-ayam kami bisa kembali. Sekarang aku bisa mengirimi cucuku telur lagi. Dan apa yang akan terjadi pada Ephelia? Malam ini dia akan menginap di sel penjara. Dan besok pagi dia akan diadili dengan adil dan menerima hukuman yang setimpal. Itu yang bisa kusampaikan. Kalau begitu urusanku dengannya sudah selesai. Sekarang kita tidak perlu memikirkan soal itu. Kita harus merayakan ini. Untuk merayakan, penduduk kota membuat omelet besar dari telur yang mereka kumpulkan dari ayam-ayam itu. Omeletnya besar sekali, sampai mereka mengundang penduduk desa tetangga. Malam itu, Rapunzel bisa tidur nyenyak, mengetahui dia sudah membantu banyak orang.
Pada zaman dahulu kala, hidup seorang gadis bernama Rapunzel. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyum yang cantik. Dia tinggal di sebuah kota kecil dan semua yang bertemu dengannya sangat menyukainya. Dia seorang penata rambut. Dan salonnya selalu dipenuhi oleh pelanggan karena sikap baik hati dan kesopanannya. Setiap pagi seperti biasa, dia akan keluar rumah untuk pergi ke salon miliknya. Selamat pagi, hari yang indah bukan? Selamat pagi, Rapunzel. Kau anak kecil yang sangat menggemaskan. Saat dia tiba di salonnya, sudah ada antrian menunggu di depannya. Kau dari mana saja, Rapunzel? Aku akan terlambat bekerja, ayo cepat buka salonmu. Baiklah, jangan khawatir, aku akan segera mengurus semua orang. Namun, ada salon lain tepat di seberang salon milik Rapunzel. Pemilik salon itu adalah seorang wanita jahat dan selalu iri hati, bernama Ephilia. Dia harus berpindah dari satu kota ke kota lain karena dia bukan penata rambut yang hebat, dan dia tidak pernah memperlakukan pelanggannya dengan baik. Dia mengawasi setiap gerak-gerik Rapunzel dengan tatapan iri. Ephilia ingin bertemu dengan Rapunzel supaya dia bisa menjadi temannya. Dengan begitu, dia bisa tahu apa kehebatan Rapunzel dan mengetahui apa kelemahannya. Ephilia ingin menyingkirkannya agar dia menjadi satu-satunya penata rambut di kota. Dia menunggu sampai semua pelanggan Rapunzel pergi. Halo, tetangga. Iya, halo. Aku baru saja pindah. Kuharap kau tidak marah aku membuka salon tepat di seberang salonmu. Aku sangat senang. Ada banyak pelanggan di kota ini yang cukup untuk kita berdua. Lagi pula, kompetisi itu sangat bagus, mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Kau tahu, aku suka sekali persaingan. Kau boleh percaya itu. Luar biasa. Jadi, beritahu aku, kenapa kau ingin menjadi penata rambut? Aku sudah pergi ke banyak tempat dan memiliki banyak teman. Tapi itu masih belum cukup untukku. Aku ingin membuat diriku berguna dan ingin membantu orang lain. Aku senang bisa menonjolkan kecantikan seseorang. Jadi, kau adalah penata rambut yang ramah? Iya, begitulah. Bagaimana denganmu? Kenapa kau menjadi penata rambut? Kalau aku hanya melakukannya demi uang, dan aku tidak peduli dengan hal lainnya. Itu aneh sekali, tapi bagaimanapun juga aku harap kau bisa menemukan apa yang kau cari. Semoga sukses dengan salon barumu. Hari terus berjalan. Rapunzel melanjutkan hidupnya. Ephilia selalu mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, dan para pelanggannya meninggalkan salonnya dengan perasaan tidak bahagia. Ephilia akhirnya menyadari kalau dia tidak ahli dalam pekerjaannya, maka dia menyusun sebuah rencana jahat. Sepertinya sekarang aku tahu. Aku tahu apa yang harus kulakukan padamu, Rapunzel. Malam itu, setelah Rapunzel menutup salonnya, Ephilia menyelinap masuk salon rambut milik Rapunzel. Dia ingin memberi Rapunzel pelajaran yang tidak pernah bisa dilupakan. Dia mengosongkan botol sampo dan menggantinya dengan lem. Dia tahu para pelanggannya tidak akan pernah datang ke salon milik Rapunzel jika mereka lihat rambut mereka menjadi lengket. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Ephilia, kau perempuan pirang yang sombong. Besok semua impianmu akan berakhir. Keesokan harinya, dengan hati gembira, Rapunzel seperti biasa membuka salonnya.
Dia mengajak anjingnya, Hazelnut. Rapunzel langsung membersihkan salonnya. Sementara Rapunzel menyapu lantai dan membersihkan perabotan, Hazelnut berlarian di dalam salon dengan gembira. Saat Rapunzel membersihkan rambut di tempat cuci rambut, Hazelnut membersihkan salah satu botol sampo yang ada di dekat tempat cuci. Hazelnut yang malang menempel di lantai karena ketumpahan lem. Rapunzel langsung membantu Hazelnut keluar dari situasi itu. Dia bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal buruk seperti ini? Jika bukan karena Hazelnut yang malang, dia pasti sudah menuangkan lem itu ke rambut pelanggannya. Sementara itu, Ephelia dengan tegang menunggu kabar tentang kesalahan yang dilakukan Rapunzel. Dengan senyuman sinis di wajahnya, dia menunggu dan terus menunggu. Coba kita lihat apa yang kau lakukan saat rambut semua pelangganmu menjadi lengket. 1 jam kemudian, Ephelia melihat bagaimana para pelanggan Rapunzel keluar dari salonnya sambil tersenyum lebar. Senyuman jahat di bibir Ephelia perlahan menghilang. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa si pirang yang payah itu lolos dari perangkapku? Rapunzel adalah gadis yang pintar, dan dia ingat perkataan Ephelia tentang dia suka dengan kompetisi. Maka dia pura-pura menjatuhkan salah satu botol sampo yang telah diisi lem oleh Ephelia dan kembali ke dalam. Ephelia ingin tahu apa yang salah. Jadi dia mencuci rambutnya dengan lem yang dia pikir adalah sampo. Tangannya menempel di rambutnya. Dia sangat marah kalau dia sadar kalau dia sudah ditipu. Kau akan membayar atas semua ini, Rapunzel. Aku akan membalasmu. Malam berikutnya, Rapunzel menutup salonnya dengan perasaan puas, mengetahui dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Di perjalanan pulang, ada bayangan yang mengikutinya di balik pepohonan. Itu tak lain adalah Ephelia. Pokoknya aku akan membalasmu. Ephelia kembali untuk mengambil jerigen dan menyiramkan bensin ke sekitar salon Rapunzel. Dia menyalakan korek api dan membakar tempat itu. Dengan senyum jahat di wajahnya, Ephelia berdiri di depan salonnya sendiri saat dia melihat salon milik Rapunzel terbakar. Tapi Ephelia tidak menyadari kalau saat dia membakar salon Rapunzel, rambutnya juga ikut tersambar api. Salon Ephelia juga ikut terbakar. 2 salon terbakar dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Keesokan harinya, saat Rapunzel tiba di salonnya, dia hanya menemukan abu. Dia jatuh berlutut dan mulai menangis. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah mengorbankan banyak waktu dan uang untuk salonku ini. Penduduk kota menghampiri Rapunzel. Mereka merasa kasihan kepadanya. Kita semua harus membantunya. Apa yang bisa kita lakukan? Aku bisa memberinya pinjaman untuk jangka waktu 1 tahun. Aku bisa membuatkan perabotan kayunya. Dan aku bisa menyumbangkan barang-barang yang dia perlukan. Aku bisa mengecat bagian dalam salonnya. Saat Rapunzel mendengar itu semua, dia merasa sangat senang. Kali ini dia menangis bahagia. Kalau begitu, ayo kita mulai bekerja. Penduduk kota bekerja sama membangun salon baru untuk Rapunzel. Bahkan salon itu lebih bagus dari sebelumnya. Bagaimana caranya berterima kasih kepada kalian? Bayarlah kami dengan terus menjadi baik. Kami tidak membutuhkan apapun. Dan apa yang terjadi dengan Ephelia? Dia merasa malu dan dia tahan untuk harus tetap tinggal di sana. Jadi sekali lagi, dia harus meninggalkan tempat tinggal barunya. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang gadis bernama Rapunzel. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyuman yang cantik.
Setiap pagi dia akan membuka toko tempatnya bekerja, membersihkan tempat itu, dan memanggang kue-kue dan roti yang baru. Toko kue itu milik seorang wanita bernama Evilia, tapi dia sangat kasar dan jahat. Dia akan memarahi Rapunzel setiap mendapatkan kesempatan. Lagi pula, ini satu-satunya toko kue di kota tempat di mana dia bisa bekerja. Selamat pagi. Kau tidak bisa memberi salam dan bekerja di saat yang bersamaan. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan pesanan ini, kau akan mendapat masalah besar, Nona. Tapi aku langsung bekerja begitu aku membuka toko ini. Mungkin kau terlalu banyak menerima pesanan. Coba lihat anak manja ini. Kau mengeluhkan pekerjaanmu? Jika pesanan itu belum selesai sampai nanti malam, gajimu akan kupotong. Mata Rapunzel berkaca-kaca menahan air mata, karena gajinya sudah sangat kecil. Dia pun hanya bisa diam. Kalau kau mau membantuku, semua pesanan ini bisa selesai tepat waktu. Siapa? Aku? Dengan kuku dan rambut ini? Jangan konyol. Kalau kau tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini, aku akan mencari orang lain yang tidak akan mengeluh. Rapunzel menundukkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Alasan kenapa orang-orang di kota datang ke toko Evilia karena mereka menyayangi Rapunzel. Impian terbesar Rapunzel adalah ia bisa memiliki toko kuenya sendiri. Itu lebih baik. Sekarang aku akan pergi dengan teman-temanku. Saat aku kembali nanti, aku mau semuanya sudah siap. Baik, Nyonya. Evilia meninggalkan toko sambil tertawa. Hari itu, Rapunzel mengerjakan segalanya. Dia bahkan sampai tidak sempat makan seharian itu. Dia sangat kelelahan sampai tertidur di kursi. Rapunzel memimpikan neneknya yang tinggal di tempat yang jauh. Dia yang mengajarinya membuat kue. Dia sangat bahagia bisa melihatnya. Cucuku yang cantik, cucuku yang baik hati, pekerja keras dan berbakat. Nenek, Nenek. Sudah lama sekali, iya kan sayang? Iya, sudah lama sekali. Aku bekerja sangat keras dan Evilia tidak pernah memberiku hari libur. Itu sebabnya aku belum bisa mengunjungimu. Aku sangat merindukanmu. Oh, cucuku yang malang. Aku merasa kasihan kepadamu, tapi jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya mimpi. Dan saat aku bangun nanti, kau tidak akan ada di sini bersamaku. Aku akan sendirian lagi. Besok pagi-pagi sekali pergilah ke desa tetangga dan lihat pengumuman di balai kota. Dan kemudian? Kita akan bicara lagi nanti. Nenek mencium kening Rapunzel dan menghilang menjadi awan berwarna merah jambu. Begitu ia menghilang, Rapunzel membuka matanya dan melihat Evilia menatapnya dengan marah. Kau tidur di tokoku? Apa aku membayarmu untuk tidur? Tapi aku... Diam! Jangan banyak bicara. Aku potong setengah gajimu. Kuharap kau sudah mendapat pelajaran untuk tidak tidur saat sedang bekerja. Rapunzel mencoba menjelaskan, tapi dia tidak bisa. Ada yang memberitahunya untuk mengikuti saran neneknya. Tapi bagaimana? Dia harus punya alasan supaya bisa pergi ke desa tetangga. Rapunzel memutuskan untuk pergi ke kafe tempat Evilia berada.
Saat Evelia melihat Rapunzel, dia sangat kaget dan penasaran. Apa yang kau lakukan di sini, anak manja? Kenapa kau tidak berada di toko? Apakah ini gadis malang yang pernah kau bicarakan? Tidak usah kau pedulikan, sayang. Dia ini tukang buat onar. Jika suatu hari tokoku sampai tutup, itu semua adalah salahnya. Apa yang kau inginkan? Aku kehabisan bahan membuat kue. Aku harus membeli lagi. Apa kau tidak lihat? Aku sedang bersama teman-temanku. Kau berani menggangguku soal itu? Aku tidak bisa membuat pesanannya. Hei, apa kau tidak bisa menunggu sampai nanti sore? Biar aku saja yang membelinya. Kau bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang. Kalau begitu aku akan menunggu saja. Evelia menjadi ragu dan mulai berpikir. Dia tidak mau meninggalkan teman-temannya. Dia takut mereka akan mengejeknya. Baiklah kalau begitu, tapi pastikan kau kembali sebelum siang. Jika aku tahu kau bermalas-malasan, aku akan potong sisa gajimu. Jangan khawatir, Nyonya. Aku akan kembali tepat waktu. Rapunzel pun langsung pergi. Dengan semangat, dia periksa pengumuman di depan balai kota, seperti yang neneknya katakan di mimpinya. Dia sangat kaget saat melihat hanya ada satu pengumuman. Tertulis, "Panggang kue terbaikmu dan menangkan hadiah utama." Jadi ini pengumumannya. Rapunzel memotret pengumuman itu dengan kamera ponselnya dan langsung kembali ke toko kue. Sambil berusaha menyelesaikan semua pesanan, Rapunzel memikirkan cara untuk mengikuti kontes itu. Rasa kue harus sangat enak dan dihias dengan sangat indah. Tapi bagaimana? Itu artinya dia harus tidur larut malam. Tapi Rapunzel sudah bertekad karena dia ingin memenangkan hadiah utama untuk membuka toko kuenya sendiri. Tepat di saat itu, Evelia masuk ke dalam toko. Dia tampak gembira. Sudah tiba waktunya untuk menunjukkan bakatku. Apa? Iri? Aku? Tidak. Tidak sama sekali. Aku harap kau bisa menang. Semoga berhasil. Aku tahu apa yang kau pikirkan, pemalas. Kau juga berpikir untuk ikut kontes ini, kan? Hanya yang terbaik yang bisa ikut. Rapunzel ingin mengakhiri penyiksaan yang dilakukan Evelia. Mengikuti kontes ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melakukan itu. Rapunzel pulang larut malam dan mulai membuat kuenya. Dia putuskan untuk ikut kontes itu dengan nama samaran. Ya, aku tahu. Toko kue pink cream. Begitu dia tertidur, neneknya muncul di hadapannya. Bagus sekali cucuku sayang, tidak ada yang tidak bisa kau raih selama kau bekerja keras dan yakin pada dirimu sendiri. Tapi Nek, Evelia juga ikut dalam kontes itu. Menurutmu dia lebih baik darimu? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Kapan terakhir kali kau melihatnya memanggang kue? Rapunzel kemudian sadar semenjak dia bekerja untuk Evelia. Dia tidak pernah sekalipun melihat Evelia membuat kue. Kau benar, Nek. Sekarang aku mengerti apa maksudmu. Bagus sekali putriku yang cantik. Sekarang satukan kreativitas dan bakatmu dan lihat apa yang akan terjadi. Ketika Rapunzel terbangun, dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena neneknya selalu memanggilnya dengan nama Tuan Putri, Rapunzel memutuskan membuat kue dengan tema putri. Keesokan harinya, dia menemukan Evelia sedang menghias kue untuk kontes. Karena sudah cukup lama Evelia tidak pernah membuat kue, keahliannya jadi sedikit menurun. Keadaan tidak terlihat baik untuk Evelia.
Hasilnya indah sekali. Tidak ada yang bisa membuat kue seperti ini. Aku ingin menunjukkannya kepadamu, tapi aku takut nanti kau malah membawa sial. Setelah Ephelia pergi, Rapunzel mengumpulkan semua bahan-bahan kue dan pulang. Begitu dia pulang, dia langsung membuat kue. Tapi kalau dia ingin mimpinya jadi kenyataan, dia harus berusaha. Rapunzel menyelesaikan kuenya saat matahari terbit. Dia berdiri dari jauh dan melihat kuenya untuk terakhir kalinya. Kuenya terlihat sempurna. Dia membawa kuenya dan pergi ke desa tetangga. Dia menunggu dan bersembunyi. Tidak lama kemudian, Ephelia datang dengan kuenya. Dia mendorong peserta lainnya yang sedang mengantri dan langsung maju ke barisan paling depan dan mendaftarkan dirinya. Beri jalan, sang juara sudah tiba. Dan akhirnya perlombaan pun dimulai dan para juri mulai mendatangi meja panjang. Para juri berdiri di sebelah masing-masing kue. Ada kue yang membuat mereka meringis dan ada kue yang membuat mereka tersenyum. Beberapa jam kemudian, juri berkumpul untuk membuat keputusan. Semua menunggu dengan perasaan tegang. Masing-masing peserta merasa kue buatan mereka lah yang terbaik dan membanggakan kemampuan mereka dalam membuat kue. Kecuali Rapunzel. Dia menunggu dengan diam di sudut ruangan, takut akan ketahuan Ephelia. Pertama, mereka mengumumkan juara ketiga. Jantung Rapunzel berdebar sangat kencang. Kemudian, mereka mengumumkan juara kedua. Sekarang giliranku. Mereka akan mengatakan toko kue Ephelia Fluffy. Dengarkan baik-baik. Dan pemenangnya adalah... Semua orang menahan nafas. Senyuman lebar mengembang di wajah Ephelia. Dia sangat yakin bisa menang. Toko kue dan roti pink cream. Ephelia sangat yakin dia akan menang. Dia tidak menyadari kalau itu adalah nama toko kue milik Rapunzel. Dia sudah mulai berjalan menuju ke atas panggung. Tapi saat dia tiba di sana, dia mendengar suara orang-orang tertawa. Ketika dia melihat Rapunzel berada di atas panggung, dia langsung tahu apa yang terjadi. Itu kau? Ini tidak mungkin. Kau sudah buat kesalahan besar. Akulah yang pantas menjadi juara satu. Tidak. Rapunzel yang berhak mendapatkan hadiah. Ephelia marah karena dia merasa telah dipermalukan. Kau dipecat. Kau dengar aku, Rapunzel? Tidak, Ephelia. Kau tidak memecatku. Aku berhenti. Saat Ephelia pergi, Rapunzel menyalami semua orang yang telah memberinya selamat. Rapunzel menerima sambutan dari kota seperti seorang pahlawan. Dia gunakan sebagian uangnya untuk membuka toko kue sendiri. Dan sebagian lagi untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Akhirnya, cita-cita Rapunzel menjadi kenyataan. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.